Sebetulnya yang mengajukan saya menjadi calon gubernur di Jakarta itu ada 4 partai. Partai Nasdem, Partai PKB, PKS, dan PDI Perjuangan. Dan itu diusulkan oleh DPW, DPD kepada DPP-nya. Prosesnya berjalan. Kemudian kita tahu ada proses politik yang kita sekarang ini sudah dalam suasana yang normal-normal saja. Kemudian Partai Nasdem, PKB, dan PKS bergabung ke dalam KIM sehingga tidak lagi mengusung Anies di Jakarta, tapi mengikuti garis kebijakan di KIM. Nah, apakah itu alasan utamanya Anda tahu? Karena kan sebetulnya yang mengeluarkan surat resmi itu baru PKS kan? Baik Nasdem maupun PKB belum pernah ada surat resmi yang memang mengusung Anies Baswedan. Kalau di tingkat DPW-nya sudah semua. Tapi belum sampai pada tahap DPP. Yang baru resmi dan kemudian menarik lagi karena disebutkan tidak memenuhi syarat-syarat tertentu itu baru PKS. Dan Nasdem. Nasdem sudah mendeklarasikan pada tanggal 22 Juli untuk mengusung Anies Baswedan. Nah, kemudian kita tahu bahwa ada pergerakan mereka berada di dalam KIM yang istilahnya KIM Plus. Nah, dengan PDI Perjuangan itu baru muncul sesudah ada putusan MK. Jadi ketika hari Senin pekan lalu, tanggal berapa ya Senin itu? Ketika KIM mendeklarasikan ada 12 partai, kemudian hari Selasanya ada putusan MK, dan sesudah putusan MK itulah baru ada pembicaraan yang serius tentang PDI Perjuangan mengusung, karena pada waktu itu keharusan minimal 7,5% terpenuhi. Jadi yang memulai perbincangan siapa? Anda yang menawarkan diri ke PDIP atau PDIP yang kemudian mendekati Anda? Jadi sebenarnya kalau percakapan itu obrolan sudah ada. Pada sebelum ada putusan MK, utusan dari PDI Perjuangan adalah Pak Ahmad Basarah, dan beliau ditugasi untuk berkomunikasi. Dan dalam komunikasi itu memang direncanakan untuk tetap mendaftarkan walaupun tidak memenuhi syarat. Karena pada waktu itu kan minimalnya 20%. Ketika terjadi perubahan, maka ternyata bisa mengusung. Lalu terjadilah percakapan itu. Jadi percakapan ini tidak terjadi sebelum ada pengusungan di KIM. Ini baru terjadi sesudahnya. Dan komunikasinya dengan utusan. Kenapa Anda menekankan itu, Mas Anies? Apa hubungannya dengan KIM? Karena proses pengusungan itu sudah selesai. Saya tidak lagi diusung oleh 3 partai. Yang semula DPW-nya mengusung, DPP-nya baik Nasdem maupun PKS sudah menetapkan, kalau PKB belum menetapkan DPP-nya. Dan ketika kemudian mereka memutuskan untuk tidak lagi mengusung, dan kita hormati putusan itu, maka saya tidak lagi berada di dalam status diusung partai manapun. Kenapa saya perlu tegaskan? Saya tidak dalam status diusung partai pada saat berbicara dengan PDI Perjuangan. Tidak. Itu semua sudah selesai. Ketika saya bicara dengan PDI Perjuangan, itu sudah partai 3 yang semula mengusung tidak lagi mengusung saya. Itu perlu tegas. Karena jangan sampai kesannya seperti saya berbicara dengan PDI Perjuangan pada saat masih diusung. Karena nggak pernah ada percakapan itu sebelumnya. Dan seberapa jauh perbincangan Anda dengan petinggi PDI Perjuangan ini? Seberapa konkret, seberapa real, dan seberapa memang ini sesuatu yang di depan mata akan kejadian? Sebenarnya sudah cukup serius, sudah sampai fase final tentang proses internal di PDI Perjuangan. Banyak hal yang saya rasa lebih tepat bila teman-teman dari PDI Perjuangan yang menceritakan. Tetapi percakapan saya dengan PDI Perjuangan sudah cukup serius, dan kita melihatnya ini lebih dari sekedar urusan pilkada pada saat kemarin. Tapi ini adalah perjuangan bersama bagaimana aras besar yang selama ini berada di dalam 2 polar yang berbeda itu bisa sinergi bersama. Dan itu yang kita bahas sama-sama. Jadi sudah cukup jauh. Bahkan pada hari Sabtu saya diundang untuk datang ke DPD PDI Perjuangan di Jakarta,
dan berdiskusi terbuka. Lalu kemudian pada hari Senin juga datang di DPP, kemudian ada perkembangan yang kemudian ternyata kita tahu bahwa diputuskan Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno. Apa yang terjadi di hari Senin itu ketika Anda sudah datang dan duduk hampir 2 jam bersama Rano Karno? Saya berbincang dengan Bang Rano Karno di sini dan dia bercerita berbincang 2 jam dengan Anda di hari Senin itu. Apa yang terjadi pada hari itu? Kalau yang terjadi saya bisa memberikan informasi yang saya saksikan dan saya alami. Yang saya saksikan, saya alami, saya bersama dengan Pak Rano Karno. Kemudian kita di sana ngobrol, diskusi, lalu sampai ada pesan datang kepada saya dan menyampaikan, Pak Anies, ini ada perkembangan dan perkembangan baru menyangkut beberapa case-case. Jadi kita tunggu dulu sampai case-case yang sedang dimunculkan waktu itu bisa dikendalikan. Case-case apa tuh maksudnya? Kelihatannya case-case hukum ya. Yang diajukan, maksudnya ketika Anda bilang case-case diajukan, itu diajukan ke? Saya barangkali tidak usah cerita detailnya. Tapi ada case-case yang membuat ini harus dikelola dulu, dan sesudah itu baru nanti saya dikabarin. Sementara Anda datang hari Senin itu dengan tujuan apa, Mas Anies? Tentu atas undangan. Saya kan nggak mungkin datang ke kantor DPP tanpa ada undangan. Jadi saya datang ke situ, saya menghormati, tapi juga saya ingin tegaskan bahwa undangan itu spesifik untuk apa? Karena kan kita tahu pada saat itu agendanya adalah pendeklarasian kader-kader PDIP yang diusung menjadi calon kepala daerah. Apakah itu bagian dari undangan yang ditujukan ke Anda? Ya. Jadi undangannya pada waktu untuk bertemu dengan Ibu Megawati, Ketua Umum Partai Perjuangan, PDI Perjuangan. Kemudian pertemuannya tidak terjadi. Saya di sana dengan Pak Rano Karno sampai semua selesai. Dan kemudian saya selesai di situ kembali. Jadi proses pengumuman saya tidak ikut. Dalam proses pengumuman itu saya pulang dan nanti akan dikabari lagi, begitu. Anda tidak sempat bertemu Bu Mega? Tidak. Selama proses drama pilkada ini, apakah Anda pernah bertemu langsung dengan Bu Mega? Belum. Belum. Saya ingin konfirmasi apakah memang ada syarat dari PDI Perjuangan siapapun termasuk Anda begitu yang akan diusung menjadi calon kepala daerah harus menjadi kader PDI Perjuangan? Sama sekali tidak pernah. Jadi tidak pernah ada pembicaraan tentang menjadi anggota dengan semua pimpinan. Bahkan Pak Deddy Sitorus pun menyampaikan di dalam pernyataan terbuka bahwa tidak pernah ada permintaan atau tawaran untuk menjadi kader PDI Perjuangan. Anda menanyakan itu tidak ke ya, itu Anda bertanya? Saya bertanya. Dan dijawab? Dan tidak. Jadi ini sebabnya saya sampaikan bagi mereka yang terlibat di dalam proses yang sangat dalam pasti tahu itu bukan isu. Yang bicara soal ini pasti orang yang dari luar, yang tidak dalam orbit. Karena kalau kita lihat berbagai pernyataan Ibu Megawati Soekarno Putri, itu keras sekali. Ini contohnya misalnya Mas Anies, pernyataan Bu Mega yang spesifik menyebut nama Anda. Saya ingin Anda menyimak ini, walaupun saya tahu Anda mungkin sudah mendengar ini. Tapi mari kita lihat. Terus kan tadi di depan itu aku kaget toyo. Ada baju merah hitam. Terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya. Iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya sopo, saya tanya mana dia si Komar. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini apa mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Dia tepuk tangannya kan ibu-ibu aja nggak tepuk tangan. Hehehe. Bagaimana Mas Anies? Gini, jadi saya cerita sedikit ya proses dengan teman-teman di PDI Perjuangan. Bulan Mei yang lalu, Ketua DPD PDI Perjuangan itu menyampaikan keputusan dari DPD DKI Jakarta untuk mengusung Anies Baswedan. Jadi keputusan itu bukan
saya diajak bicara, bahkan saya sampaikan pada Pak Aming rasa hormat. Kenapa? Karena ketika beliau jumpa saya itu bukan mengajak Pak Anies, saya ingin ngobrol ya, gimana kalau saya mengusulkan Pak Anies. Enggak, dia menyampaikan, Pak Anies, kami sudah memutuskan, dan keputusan kami adalah Pak Anies sebagai calon dari PDI Perjuangan. Saya bilang, wah ini sesuatu yang saya tidak pernah bayangkan. Sudah, dan kita sepakati semuanya. Kami usulkan kepada DPP. Informasi aja dari beliau kepada saya. Jadi ketika ada pembicaraan dengan teman-teman di DPP PDI Perjuangan, itu bukan kemudian saya dan DPP ngobrol. Ini karena ada keputusan dari DPD PDI Perjuangan Jakarta. Jadi bukan kemudian ada sekelompok orang ngusulin dari luar. Bukan, ini adalah proses internal yang sudah terjadi. Tapi Mas Anies kan sudah